Halo sahabat Corolla Twin Cam. Salam satu Corolla sejuta saudara. Di kesempatan kali ini saya mau membahas ini ya berbagi pengalaman sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kemarin. Ada yang tanya, "Bang, ini pengapian punya saya yang nomor 2 tuh hilang. Jadi benar-benar nggak ada arusnya. Itu permasalahannya ada di apa? Padahal pulser Kabdelco udah diganti, tapi kenapa masih sama aja gitu loh." Nah, saya juga udah pernah ngalamin ya, tapi punya temen sih, bukan punya saya, punya temen. Dan saya saya cek, tapi terkadang teori itu nggak selalu sama dengan prakteknya ya. Jadi apa aja yang perlu dicek satu persatu. Jadi sebelum beli spare part harus kita pastiin ya supaya tidak boros. Jadi permasalahannya ada di apa gitu. Oke, di sini saya mau berbagi pengalaman sekaligus bikin tutorial cara ngeceknya satu persatu supaya teman-teman semua juga paham dan tahu. Jadi biar tidak boros ya. Kalau cuman tanya teman, "Bang, ini punya saya pengapian nomor 2 nggak keluar api." Ada yang jawab, "Ah, itu kabel kabel businya." Belilah kita kabel busi tanpa ngecek. Setelah kita pakai kabel busi baru, sama aja. Tanya lagi ke temen, entah di komunitas atau di apa, karena semua kan emang bisa jadi di kabel busi, bisa juga di Kabdelco, bisa juga, pokoknya urutannya seperti apa nanti saya akan bahas ya teman-teman semua biar paham. Jadi sebelum lanjut nonton videonya, seperti biasa jangan lupa ya klik tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan saya juga lebih bersemangat lagi dalam bikin tutorial seputar twin cam. Jadi saran saya cek satu persatu dulu, jangan ceroboh dari istilahnya tanya ke temen langsung dibeli ya. Itu kabel businya, beli kabel busi. Setelah dibeliin kabel busi masih sama, tanya lagi, dijawab lagi, "Itu Kabdelco nya." Ya memang bisa. Tanya lagi, "Udah beli Kabdelco, itu pulsernya?" Beli pulser. Tanya lagi, dijawab, "Ah, itu rotornya." Beli rotor. Nah, udah berapa tuh yang kita keluarin tapi sia-sia, padahal kondisi punya kita tuh juga masih bagus. Nah, jadi di sini saya mau bahas secara detail, sedetail-detailnya ya supaya teman-teman paham dan semoga ini bermanfaat. Oke, nggak usah lama-lama, yuk kita eksekusi aja yuk. Oke teman-teman semua, nah sekarang yang kita bahas salah satu kabel tidak keluar api ya teman-teman ya. Dan ini belum lama juga nih saya ngalamin, tapi bukan punya saya ya, punya temen. Dan ini benar-benar real nih, dan saya mau berbagi cara ngecek secara detail nih supaya teman-teman paham. Tentu bikin pusing ya kalau cuman salah satu kabel yang tidak keluar apinya. Nah, oke, di sini saya contohkan nih kabel nomor 3 ya, tapi punya teman kemarin yang nomor 2 sih, tapi ini saya contohkan pakai kabel nomor 3. Oke, jadi yang pertama kita cek, kita nggak perlu ya lepas businya ya. Nah, kita cek kayak gini nih, pakai obeng, kita deketin sama ground. Nah, kita starter sebentar aja, keluar api nggak? Misal ada juga sih yang keluar tapi apinya kecil, nah itu juga bikin pincang nih, pembakaran kurang maksimal. Ada juga yang benar-benar nggak keluar api, tapi punya teman kemarin benar-benar real nggak keluar api ya teman-teman ya. Nah, yang pertama harus kita lakukan, nah pasti kita curiganya di kabel busi ya. Tapi biasanya kalau kabel busi putus di dalam masih mau keluar apinya, tapi nggak kecil banget. Nah, tapi untuk mastiin kita tukar tuh pakai kabel nomor 4 atau yang lain. Kita nukernya yang di sini ya, di Kabdelco ya, kita lepas, kita tuker.
Nah kalau udah ditukar sama tuh kita cek pakai obeng gini. Misal ini udah pakai kabel nomor 4 ya, katakan nomor 4 yang bermasalah nomor 3, sekarang kita pakai kabel yang nomor 4. Nah kita cek lagi kayak gini, kalau mau keluar api, nah udah pasti kabel businya yang bermasalah. Oke seperti itu ya teman-teman ya. Tapi misal tetap nggak mau keluar api, nah kita berpikir lagi ke sini nih, yang perlu kita curigai di kap delconya. Misal kap delconya nggak bermasalah, kita curigain lagi di dalam yang antara pembagi api. Nah jadi kabel busi, kap delco, rotor, atau yang kayak cincin itu. Oke, supaya lebih jelas lagi, delconya saya lepas ya teman-teman ya, jadi biar lebih jelas lagi, lebih kelihatan detail lah. Oke, saya akan bahas satu persatu permasalahannya supaya teman-teman semua paham. Untuk cara ngelepas delconya cukup gampang ya. Kita lepas dulu nih di kabelku pakai obeng atau kunci pas 8 ya, karena ini mengganggu kena aki. Kalau udah nih bautnya nih, baut 12 di bawah sama yang sebelah sini ada 2 ya. Oke seperti itu, biar nggak kelamaan ngelepas delconya, nggak usah saya videoin ya, karena kemarin cara ngelepas delco juga udah pernah saya bahas dan pasti udah pada tahu. Nah sebelum ngelepas nih, yang sebelah sini kita tandain ya, kita coret kayak gitu supaya nanti pas pemasangan lebih mudah lagi, kita nggak perlu setting-setting delco cari yang pas. Kalau dirasa udah pas, ini kita tandain aja, kita coret kayak ini, coret gitu. Oke saya lepas. Nah ini teman-teman, kap delconya udah saya lepas ya. Jangan lupa kabelnya itu dilepas dan diberi tanda ya, supaya nanti nggak kebalik. Tapi misal kebalik nanti RPM nggak nyala. Oke, jadi ini kabel RPM sama kabel positif ya. Sebelum melepas kabel saya sarankan di pull aki juga dilepas ya, supaya nanti jika nyenggol-nyenggol kabel yang lain tidak ada masalah. Seperti itu ya. Nah ini ya teman-teman ya, udah saya lepas nih delconya nih. Kita eksekusi ya secara detail yang perlu kita curigai setelah kabel busi ya teman-teman. Nah ini ya, kabel posisi nomor 3. Nah nih ada angkanya ya, nomor 3 berarti yang ini ya. Nah bisa kita lihat ya, utuh, nggak ada masalah. Dan kita bandingkan sama yang lain ya, ada gimana gitu kan, ada sebagian yang ini udah kemakan ya, kemakan kena rotor, kena pengapian itu ya. Kita bandingkan sama yang lain tuh. Atau kalau nggak seperti itu, kita bisa cek pakai multi nih, ini sama yang ini sama kabelnya sini, ini dilepas terus ditancepin ke sini, ada hubungan enggak. Misal ada hubungan berarti nggak masalah, tapi misal nggak punya alat secara fisik pun bisa ya kita lihat ya. Seperti ini nggak ada masalah, masih utuh, masih bagus. Nah berarti ini nggak ada masalah nih di kap. Nah terus selanjutnya kita pasti curiga pada rotor. Nah kalau rotor, misal rotornya nggak sampai ke sini, ke yang arah nomor 3 tadi ini, misal nggak sampai, harusnya ke yang lain juga nggak sampai ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah karena apa, misal rotor bermasalah, kemungkinan tetap semua, jadi rotor nggak ada masalah ya, yang kemungkinan terjadi pada kap delconya, tapi ini masih utuh, benar-benar utuh teman-teman. Nah oke, kita curigai selanjutnya apa. Nah kita lepas dulu ya, ini rotor ya, supaya lebih kelihatan di dalam. Nah ini
sudah saya buka ya teman-teman ya. Untuk pulser, menurut saya pulser nggak ada masalah ya. Karena apa? Misal pulser bermasalah, harusnya semua pengapian. Kalau kondisi pulser ada di situ ya teman-teman ya, di pucuknya sini. Pucuknya itu ya. Nih, ujung obeng saya tuh masih kelihatan ya, bagus. Kalau pulser seperti itu ya, harusnya kalau mati ya semua. Tapi bisa aja sih di pulser, tapi jarang. Nah curiga apa maksudnya, yang perlu kita curigai selanjutnya yang ini ya, apa ini namanya, saya juga kurang paham nih, cincin atau apa ini. Nah ini ya, yang ini yang buat ngubungin di pulser ke ini buat apinya. Nah karena kasus kemarin ada yang ininya patah ya teman-teman ya, pucuknya sini. Nah pucuknya sini kelihatan enggak? Saya tunjuk pakai obeng ya biar lebih kelihatan ya. Kemarin ada kasus ininya patah nih, ini yang nyenggol pulsernya nih buat ngasih arus ke busi-busi ini. Nah secara fisik ini semua utuh teman-teman. Kalau utuh semua, nggak ada yang patah. Nah kita ceknya seperti ini ya, kita puter, kita cari yang posisi tadi yang nomor 3 yang mana. Nah gaya magnetnya tuh masih kuat nggak sama yang pulsernya. Nah kita putar seperti ini ya. Kalau memang di nomor 3 kurang kuat, beda sama yang lain, nah kemungkinan besar ada di cincinnya ini ya teman-teman ya. Cincin atau apa ini namanya, saya juga kurang tahu ini. Kalau ada yang tahu boleh ya ditulis di kolom komentar biar saya juga tambah pengalaman lagi. Nah jadi permasalahan di hilang apa pengapian di nomor 3 bisa di sini. Jadi yang pertama kita curigai kabel busi, kap delco. Kalau rotor sebenarnya nggak mungkin ya teman-teman ya, karena ini rata sifatnya. Nah yang selanjutnya ini, tapi kasus punya teman saya kemarin itu CDI nya teman-teman ini yang bermasalah. Setelah saya ganti sembuh, karena saya juga punya twin cam ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya berpikir pusing, kemarin punya teman tuh saya pasangin delco punya saya tempel normal semua. Nah, jadi untungnya kita kalau punya teman atau ikut komunitas, jadi bisa kita pinjem onderdilnya dulu tuh buat kita mastiin kan ya sayang ya. Misal kita langsung memvonis, ada yang bilang temannya, oh itu kabel businya. Nah harus kita cek tuh satu persatu, nggak langsung kita beliin. Setelah kita beliin ternyata bukan kabel businya, wah tekor no kita. Teman ada yang bilang kita tanya ke teman, kabel businya udah baru tapi tetap aja nomor 3 nggak keluar api. Wah itu kap delconya itu. Jadi sebelum kita beli onderdil tuh harus kita pastiin ya satu-satu bener nggak itu, biar kita nggak boros di ongkos teman-teman. Jadi permasalahan kalau punya teman saya kemarin ada di CDI lemah. Nah, tapi setahu saya sih CDI kalau mati ya mati gitu aja, nggak ada acara lemah kayak koil ya. Tapi kenyataannya secara teori sih gitu ya, CDI itu kalau mati ya terus mati, nggak ada lemah-lemah kayak gitu. Tapi kenyataan ada juga tuh. Jadi kalau permasalahan di mobil tuh nggak selalu sama dengan teori ya teman-teman ya. Nah, kalau koil bisa aja lemah,
Tentu teman-teman sebagian udah pada tahu ya kalau koil lemah itu seperti apa. Jadi kalau koil macet ketika mesin udah benar-benar panas ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa yang baru mampir, jangan lupa tinggalkan subscribe. Yang udah selalu mampir boleh ya di kolom komentar coret-coretnya dukungannya. Terima kasih, semoga channel ini semakin berkembang dan saya juga lebih bersemangat lagi dalam bikin tutorial seputar twin game. Salam satu Corolla sejuta saudara, terima kasih.